Shalom, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami yang berjudul Analisis Perencanaan Manajemen Komunikasi dan Stakeholder dalam Proyek Penyedia Layanan Akses Internet oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan anggota kelompok Marina Utasoid, Nianita Solin, Lisna Yulan Simbolon, Odikarto Sitepu, Frans Nicholas Pakpahan. Yang pertama, manajemen komunikasi. Proyek manajemen komunikasi adalah kumpulan proses untuk mengatur alur komunikasi dalam suatu proyek. Seiring dengan pengerjaan proyek, sangat memungkinkan terjadi perubahan ataupun terdapat isu yang perlu dikomunikasikan kepada pihak yang terlibat. Terdapat 3 proses manajemen komunikasi proyek, yaitu perencanaan manajemen komunikasi, pengaturan komunikasi, dan mengontrol komunikasi. Proses pertama yaitu perencanaan manajemen komunikasi. Dilakukan tahap pengidentifikasian. Yang pertama terdapat masukan, yaitu identifikasi yang terlibat, dokumen perencanaan, aset organisasi, faktor lingkungan. Teknik dan alat yang digunakan, pertemuan, teknologi komunikasi, model komunikasi, dan metode komunikasi. Keluarannya ini adalah pembaruan dokumen proyek. Proses kedua adalah pengaturan komunikasi. Pada pengaturan komunikasi dilakukan implementasi atau executing dalam proyek. Dilakukan pembuatan, pengumpulan, pendistribusian, penyimpanan semua dokumen yang berhubungan dengan informasi proyek. Masukan dalam proses ini adalah laporan performa pekerjaan, aset organisasi, faktor, dan lingkungan. Teknik dan alat yang digunakan adalah teknologi komunikasi, sistem manajemen informasi dalam organisasi, model komunikasi, dan metode komunikasi. Sedangkan keluarannya adalah pembaharuan perencanaan manajemen proyek, pembaharuan dokumen proyek, dan pembaharuan proses organisasi. Proses ketiga adalah pengontrolan komunikasi. Pada tahap pengawasan atau monitoring dalam proyek merupakan memastikan apakah yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Masukannya itu adalah daftar isu yang muncul dalam proyek, data performa pekerjaan dan aset organisasi, teknik dan alat yang digunakan, pendapat para ahli atau konsultan, dan pertemuan. Keluaran yang dihasilkan adalah informasi performa pekerjaan, permintaan pengubahan, pembaharuan perencanaan manajemen proyek, pembaharuan dokumen proyek, dan pembaharuan aset organisasi. Selanjutnya ada dokumen perencanaan komunikasi. Tujuannya adalah untuk mengelola komunikasi agar dapat tersampaikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada metodologi terdapat masukan input perencanaan manajemen komunikasi, yaitu daftar pihak yang terlibat atau stakeholder. Ada pengusul, yaitu pihak yang mengusulkan lokasi akses internet yang akan dibangun. Selanjutnya penanggung jawab. Bertanggung jawab atas lokasi biasanya kepada kepala sekolah, jika akses layanan internet di sekolah kepada puskesmas, jika layanan akses internet di puskesmas. Berikutnya ada penyedia akses internet, pihak ketiga yang ditetapkan oleh pemilik program untuk melakukan implementasi dari proyek tersebut. Selanjutnya tenaga ahli atau konsultan.
Di sini tugasnya untuk membantu pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai rencana yang telah disepakati secara bersama. Di sini terdapat faktor lingkungan proyek. Faktor lingkungan proyek antara lain faktor regulasi, faktor sosial, faktor ekonomi. Selanjutnya, faktor sosial yang ada di proyek ini adalah seperti faktor pemerataan dan keadilan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pada faktor ekonomi ini adalah produktivitas masyarakat sekitar dapat menggunakan akses internet untuk meningkatkan perekonomian daerah tersebut, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan yang mendukung perekonomian daerah dengan adanya jaring internet di lokasi. Teknik dan alat perencanaan komunikasi yaitu pertemuan, model dan metode komunikasi. Selanjutnya terdapat teknologi komunikasi. Masuk ke tahap analisis. Pada tahap analisis ini yaitu kebutuhan komunikasi dan informasi dapat dihasilkan keluaran output stakeholder, yaitu program bakti. Program bakti adalah membutuhkan pemilik program. Semua informasi yang berada dalam proyek, biasanya program dikepalai oleh manajer proyek yang diawasi oleh direktur dan kepala divisi. Pengusul akses internet membutuhkan informasi mengenai usulan yang mereka buat. Penyedia akses internet membutuhkan informasi terkait lokasi yang menjadi wilayah pembangunan. Penanggung jawab lokasi informasi yang dibutuhkan adalah informasi kontak penyedia akses internet jika terjadi kendala. Tenaga ahli atau konsultan tenaga ahli membutuhkan informasi mengenai lokasi setiap penyedia yang dimiliki pemilik program. Selanjutnya terdapat tempat penyimpanan informasi. Tempat penyimpanan informasi akan disimpan dalam aplikasi pasti. Untuk informasi terkait implementasi akses internet disimpan dalam sistem Mantis. Frekuensi atau jadwal penghasilan informasi dapat dilihat dalam sistem kesesuaian dengan jenis informasinya. Selanjutnya, format informasi untuk disimpan format, seperti soft copy, PDF, ataupun kertas cetak hard copy, seperti rapat, surat, nota dinas, disposisi, dan informasi lainnya. Selanjutnya ada pembaharuan rencana proyek. Jika terdapat pembaharuan, pihak yang dapat memutuskan perubahan rencana adalah pemilik program yang dibantu dengan tenaga ahli atau konsultan. Berikutnya adalah manajemen stakeholder, yaitu project manajemen komunikasi project. Proses pertama adalah pengidentifikasian. Yang kedua adalah perencanaan manajemen stakeholder. Yang ketiga adalah kontrol keterlibatan stakeholder. Sekian hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.